Salah kalau itu. Oke, tapi tema kita kali ini Ya. begini, Pak. Tema kita kali ini itu soal Islam itu kemaluan bau pesing itu disiksa kubur. Tetapi berzina dan mencuri itu masuk surga. Oke, ada Arum Spink. Saudara Arum, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, Bang Arum. Ya, Bang Arum. Bagaimana Bang Arum? Ya, gimana? Bang Arum, apakah ini presenter dari TV One? Bukan. Saya Kok pernah sepertinya tampil aja di TV. pembawa acara TV One? Pernah saja tampil di TV. Oh, pernah tampil di TV One. Boleh. Nanti Ya. boleh dibawa, disiarkan di TV One, biar saya diskusi sama Abdul Somad. Karena saya ingin membuktikan bahwa Abdul Somad itu berdusta. Begitu. Dia Gimana mengutip kedustaannya? kedustaan Abdul Somad, dia mengutip Bible-nya orang Kristen dan mengatakan bahwa itu nubuatan tentang nabinya orang Islam. Perlu saya putarkan videonya? Nggak perlu. Saya kira kita Karena diterima sudah saja. tahu, betul. Ya, lalu, bukan sudah tahu. Gimana, Pak? Bukan sudah tahu. Karena kan tidak akan pernah sampai kita pada pemahaman dengan pendekatan yang berbeda. Jadi cara berpikirnya Abdul Somad tentu punya dasar asumsi, dia akan pertaruhkan juga kredibilitasnya. Dan teman-teman di Kristen juga pasti punya asumsi dan mempertahankan kredibilitasnya. Oke. Gitu. Nggak masalah kalau itu. Oke, tapi tema kita kali ini begini, Pak. Tema kita kali ini itu soal Islam itu kemaluan bau pesing itu disiksa kubur. Tetapi berzina dan mencuri itu masuk surga. Betul, Pak? Oke, pertama dari sisi logika ini sudah tidak logis. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sudah berbeda. Padahal sama. Berarti Ngerti Anda nggak? setuju bahwa agama Islam tidak logis? Bukan, tidak begitu menariknya. Terus? Kemaluan bau pesing disiksa kubur. Berzina mencuri masuk surga. Itu kan dua hal yang berbeda. Anda tarik dalam satu logika. Mestinya linier. Misalnya, kemaluan bau pesing disiksa kubur. Berzina mencuri disiksa kubur. Kemaluan bau pesing masuk surga. Berzina mencuri masuk surga. Baik. Itu yang logis. Baik, saya jelaskan ya. Mungkin karena Pak Arum yang tidak nyambung. Oke, baik. Gini, Pak Arum. Loh, no. Anda jangan menarik langsung kesimpulan saya tidak nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Kenapa? Karena Anda ingin menyampaikan kepada saya bahwa saya sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis gitu. Bukan. Kan satu disiksa kubur, satu masuk surga. Itu kan bukti kesesatan fikir. Misalnya, kalau disebut bahwa kemaluan bau pesing disiksa kubur, maka saya juga bisa memunculkan sebuah hadis bahwa yang berzina itu juga disiksa kubur. Nah, itu logika baik, satu kan? Baik. Oke, tunggu dulu. Anda mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan kalau berzina disiksa kubur. Ya, Hadis, saya kasih tahu, hadis itu sudah usang. Karena di hadis yang saya tampilkan itu info terbaru. Karena ada kata-kata baru saja mengabarkan kepadaku Jibril. Muhammad berkata dalam sebuah hadis itu, Jibril baru saja memberitahu bahwa barang siapa umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Lalu ada para sahabat yang bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Muhammad berkata, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya, menurut hadis itu, Jibril mengupdate, dia memberikan informasi terbaru. Karena Muhammad mengatakan baru saja. Karena sebelum-sebelumnya Muhammad tahu kalau berzina itu masuk disiksa kubur. Tapi Jibril mengabarkan info terbaru, walau berzina, walau mencuri, masuk surga. Inilah Anda mengutip kalimat-kalimat, tetapi Anda tidak punya ilmunya. Saya ini mahasiswa pasca sarjana dan belajar ulumul hadis. Mengistimbatkan hadis, asbabul urutnya ada.
Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa di awal dan akhir referensinya. Sekarang tidak ada lagi hadis, clear. Kitab-kitab hadis selesai sama dengan Al-Quran. Jadi ketika logika saya mengatakan bahwa pezina juga itu masuk surga, bau pesing juga masuk surga. Kenapa? Karena tadkhulul jannah bis salam. Ada orang yang masuk surga dengan salam. Kata salam itu ada yang masuk neraka dulu, kemudian dia dimasukkan ke berzina masuk surga. Tidak, dia akan dicelupkan dulu karena itu ada hukum. Hadisnya nggak bunyi seperti itu. Loh, yang mana hadis yang Oke, tidak baik, bisa saya tampilkan. Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya tanggapi dulu ya Pak Arum ya. Gini Pak Arum. Ya. Anda sudah melakukan yang namanya logical fallacy atau kesesatan. Justru Anda yang logika Sebentar, fallacy ini yang di atas saya itu lagi logika bicara. fallacy. Saya lagi bicara, jangan panik Pak Arum. Gini Pak Arum. Bukan, saya enggak Sebentar, panik. Pak Arum tadi kan bicara. Kan Pak Arum bicara Enggak, maksud saya gini, jangan cepat menjudge orang. Itu yang saya minta. Oke, Gitu. begini Pak Arum. Oke. Tadi Anda berkata bahwa argumen saya salah karena Anda sekolah di ilmu bidang Islam. Ini nggak nyambung. Ini logika macam apa? Sementara Saya bantah ya. Anda, Saya jawab ya. sebentar dulu. Saya jawab. Sebentar, Oke. saya belum selesai Pak Arum. Gini loh. Oke. Karena Anda mengatakan bahwa Anda sekolah di bidang agama Islam, itu tidak membuktikan bahwa argumen saya salah. Argumen saya salah ketika apa yang saya bacakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis. Itu baru namanya logika yang cerdas. Oh, Masa logika saya pendapat saya salah karena Anda sekolah di ini yang enggak nyambung. gini, sudah ya. Saya menyebut belajar ilmu hadis bukan mengatakan bahwa saya paham sepenuhnya. Tapi saya paham metode bagaimana melihat hadis Baik. itu. Sekarang saya tampilkan Gitu di loh. layar ya, Kan Pak, Anda ya. kan menyandingkan tadi Oke. bahwa ada keterangan akhir. Tidak dikenal dalam Islam. Oke. Ada keterangan akhir dan ada keterangan awal. Baik, sekarang saya tampilkan Pak. Sekarang saya tampilkan. Oke. Coba ya, ini hadisnya. Ya, Oke. ini Arabnya, ini terjemahannya ya. Di sini dikatakan begini. Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, bersihkan diri kalian dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur dari bekas air kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Adara Kutni. Kemudian di riwayat lain pula diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Sanad hadis ini sahih. Jadi ternyata umat muslim itu disiksa kubur itu bukan karena korupsi, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena bekas air kencing. Nah, sedangkan Oke. di hadis lain, kalau berzina ataupun mencuri asal dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Mau saya tampilkan hadisnya lagi? Bentar, saya tampilkan Cukup. hadisnya. Oh, sambil Jadi, tanggapi. cukup. Tanggapi dulu, silakan. Cukup. Oke. Hmm. Pertama, hadis itu menyebutkan. Oke, sebagai pembanding ya, saya akan ungkapkan juga bahwa berdasarkan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 2 orang laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur mereka. Salah satu tidak pernah berhenti dan menggunjing, sedangkan yang lainnya suka bersinah. Artinya, kalau Anda menyebut bahwa zina tadi itu masuk surga, tidak adil dan tidak linear dengan orang Itu kan yang orang kencing. Yahudi. Ya Allah. Coba Semuanya dibacakan lagi. Oke, ini hadis ya. 2 orang dari laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur Dari Bani mereka. Salah Israel, satunya- kan? Oke, konteksnya adalah bahwa dalam Islam zina itu Bukan, juga itu akan Bani Israel, Pak. Ya Allah. Coba dibaca lagi. Iya, itu yang berzina Bani Israel. Kalau Muslim yang berzina masuk surga. Oke, Lagi hadisnya oke. ya. Anda tekstual ya. Saya menerjemahkan kembali bagaimana bagaimana hadis ini dijelaskan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dan menggunjing dapat menyebabkan siksa kubur. Oke, Namun itu perlu yang diingat tadi itu sini kan menangkap penjelasannya pentingnya bukan taubat hadisnya. memperbaiki diri. Pak, yang Anda baca itu bukan hadis, tapi itu tulisan orang tentang hadis itu. Itu bukan hadis itu sendiri. Ini bagaimana? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan. Anda tahu Imam Bukhari Bukan nggak? Anda tadi hadis ini berbicara itu bukan hadis.
Iya, Pak, tapi hadis bagaimana ini ini sekolah diriwayatkan Islam Imam tinggi-tinggi Bukhari. kok begini nggak bisa bedakan? Anda tidak Bukan. bisa membedakan tulisan orang, pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu Nah. sendiri. Jadi Kakak Edis, ini masih mahasiswa, kita sudah debat begini di HMI. Ya, jangan Ya, lari-lari ke jadi- situ, Pak. Bukan. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang berbuku Bukan. kepada saya. Banyak Kasihan mahasiswa Islam yang kasihan tadi berbuku itu kepada saya. teman-teman yang disesatkan gitu. Jadi kenapa temanya dihapus di atas? Kita fokus ke tema Oke, dong. baik. Itu Saya saja tampilkan nggak lagi. logis. Oke, saya tampilkan. Coba, Oke. itu kan berbicara mengenai Bani Israel yang berzina dan menggunjing, betul? Ya, Dan silakan Bani kalau Israel teksnya. ini- Tapi memahami hadis tidak begitu. Iya, itu soal pemahaman, Pak. Kita tidak bicara soal pemahaman, kita berbicara soal hadis, bukan pemahaman orang tentang hadis. Anda ngerti nggak? Bisa bedakan nggak antara pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu sendiri? Nah, sekarang saya akan tampilkan, saya tunjukkan, ini berita terupdate. Cuman memang sayang ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan wahyu ini ke dalam Al-Quran. Nah, ini wahyunya, Pak, ya. Saya tampilkan. Pak Arum. Ya, Oke. Besok Anda kalau tampil di TV One bisa membawa isu ini, ya. Oke, nih. nggak penting Lihat. ini biasa kok, obrolannya ini saya biasa aja. Wow, Jangan terlalu pede juga karena Anda membahas ini lalu merasa biasa aja Oke, ini. baik nih ya. Saya tampilkan ya, Pak Arum, ya. Bisa lihat ke sini, Pak Arum? Biasa baca aja. Jangan ditutup. Baca Arabnya dong. Baca Arabnya. Sebentar, Pak Arum, jangan menutupi diri begitu. Oke ya. Saya Bukan, tampilkan. saya pegang kok. Oke, ini ya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan dan seterusnya ya. Kita baca matanya, baca isinya. Baru saja, perhatikan ini. Ini ada kata baru saja. Baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga. Artinya apa, Pak Arum? Artinya begini, Pak Arum. Artinya umat muslim itu, walau dia berzina, walau dia mencuri, asal dia tauhid, asal dia tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi perhatikan, kalau alat kelaminnya bau pesing, disiksa kubur. Jadi makanya saya bilang agama Islam itu sangat mementingkan soal kelamin. Justru agama Islam itu berada pada ketinggian yang mulia karena pada persoalan kencing pun dia bahas. Iya, makanya itu. Kalau kencingnya masih nempel di kemaluannya, disiksa kubur. Tapi kalau berzina mencuri, masuk surga. Tidak logis. Jadi Justru inilah yang makanya saya disebut bilang, dengan kenapa Anda mempercayai Islam? Kalau begitu? Loh, justru karena kemuliaan itu, kehebatan ajaran itulah kenapa saya semakin istiqomah dalam Islam. Oke, jadi menurut Anda, lebih pantas disiksa kubur itu orang yang masih ada kelaminnya bau pesing ketimbang yang berzina? Yang bau pesing dan yang berzina pantas disiksa. Oh, tidak Tapi ada apakah yang kemudian- berzina disiksa. Aduh, Nggak ini bisa. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad kalau begini. Nggak bisa. Jadi begini. Ya, dengar dulu. Anda bilang tadi dengar Coba saya. di mana dalilnya bahwa kalau berzina disiksa kubur? Umat muslim yang berzina disiksa kubur? Saya sudah menyampaikan tadi dalilnya. Itu Bani Israel, bukan umat Ya, ini ada muslim. lagi satu. Gimana sih? Ada lagi. Ini dengar ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. Jangan ketika aku ditutup-tutupi dibawa ke wajahnya, Sidratul Pak Arum. Muntaha, Pak Arum, jangan ditutup-tutupi wajah Anda. Bukan jangan, saya ini pakai kamera tape. Jadi ketika saya begini itu akan kelihatan karena tape-nya berdiri. Jadi, nah, ketika aku melihat seorang wanita yang rambutnya diikat dan kepalanya digantung di atas api neraka, dia tidak menjaga kemaluannya. Itu riwayat Muslim. Tidak menjaga Jadi, kemaluannya kalau kemaluannya bau pesing. Kemaluannya itu dipahami Tidak, sebagai oh berzina. itu tafsir Anda. Bukan tafsir Anda ini. Kalau
kita harus menjelaskan hadis terus? dengan hadis, Oke, begini stop Pak dulu, Rum, stop dulu, kalau kita stop dulu. menjelaskan hadis Tahan dulu. dengan hadis, itu Ini soal susah. kemaluannya Anda tidak cuma yang dijaga dari air membicarakan. pesingnya. Justru Anda berani menafsirkan tanpa pengetahuan. Saya tidak Anda menafsirkan, saya tafsir menafsirkan itu Anda dengan hadis yang menafsirkan lain. itu. Oke, jadi saya begini. mau bilang, Saya kasih apa tahu. dasarnya Anda mengatakan Baik, kemaluan apa pesing? dasarnya? tafsirnya? Apa dasarnya? Begini. Apa dasarnya begini? Saya perkenalkan dulu diri saya, Pak Arum ya. Saya ini, kalau Anda baru sekolah di pendidikan agama Islam, R1, S2, S3, berapa tahun Anda? Saya 13 tahun mendalami agama Islam. Jadi kalau Anda ngomong soal pendidikan, oke, Anda punya pendidikan resmi. Saya memang tidak Oke. resmi, saya belajar secara otodidak. Oke, problemnya apa? Sebentar Problemnya nih, apa? ini saya kasih tahu. Oke. Ini kuat dugaan saya. Ini hasil penyelidikan saya. Dugaan Ya. kan? Bukan Sebentar. kepastian kan? Iya dengarkan Oke. dulu. Nanti Anda simpulkan. Begini. Jadi hadis ini sangat kuat dikarang oleh para pria-pria yang suka mencium-cium kelamin wanita. Kenapa? Begini, dengarkan. Gini. Kenapa mereka memunculkan hadis itu begini? Supaya mereka mendapatkan kelamin wanita yang tidak bau pesing, mereka mengharang sebuah hadis. Mereka harus karang sebuah hadis yang bunyinya, kalau kelamin bau air pesing, maka nanti disiksa kubur. Nah, supaya mereka itu sukses, maka itu harus dikait-kaitkan dengan surga. Makanya mereka mengarang hadis itu. Barang siapa yang tersisa bekas air kencing di kelaminnya akan disiksa air dengan kuburan. Memang begitu. Loh sekarang, Ya, oke. sekarang begini, secara logika saja, dengar, logika saja nih, secara logika. Perhatikan ya. Kalau Anda buang air kecil, lalu bekas air kencingnya masih tersisa di situ, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya. Rugi apa? Apanya yang rugi? Orang, oke, taruhlah dirinya yang rugi. Apakah orang lain rugi? Termasuk. Nah, yang siapa? Kok bisa orang lain rugi? Coba, saya sebentar. Kalau gini, dia buang air kecil di sebentar. tempat yang umum, Dengar. dan dia tidak mencuci, bau pesing. Bau pesing itu Siapa membuat yang perasaan kebauan tidak pesing? enak. Siapa yang kebauan pesing? Orang yang masuk ke toilet umum itu yang kencing ke situ. Kalau dia tidak siram. Kemaluannya. Kalau itu toiletnya. Oke. Kalau misalnya kalau jambannya, itu kan hadis itu bukan bicara soal membersihkan jambannya, tetapi membersihkan kelaminnya. Aduh, ini bagaimana ini katanya Oke, gini. perguruan tinggi. supaya menarik. Bagaimana ini perguruan tinggi kayak begini? No, nggak bisa. Pak, Anda ini Bapak bisa bedakan, hanya Pak Arum. logika Anda bisa bedakan tidak? Membersihkan kelaminnya dengan membersihkan jambannya. Beda. Kalau jambannya yang tidak dibersihkan, maka itu akan merugikan orang yang antri berikutnya. Oke, Betul, saya logika setuju ya. dengan Anda. Kalau dia kencing di toilet, Ya. dia tidak bersihkan ujung kelaminnya. Itu Toiletnya artinya atau dia kelaminnya? tidak menggunakan Toiletnya air. atau kelaminnya? Tunggu dulu. Anda selalu memotong, tapi dipotong Anda tidak mau. Silakan. Mana sih? Oke. Silakan. Saya ambil dulu dia buang air kecil di toilet di tempat umum. Oke. Dia tidak membersihkan kemaluannya. Oke. Itu artinya begitu dia setelah kencing, maka dia tidak menggunakan apa-apa, memasukkan kembali kemaluannya ke celananya, ya enggak? Oke. Oke. Siapa yang rugi Berarti sebenarnya? Oke, tunggu dulu. Tenang Adakah aja, saya orang akan lain jelaskan. yang rugi karena itu, coba? Oke, pertama, karena dia tidak membersih, karena akan ada Oke, dirinya rugi. Oke, dirinya rugi. tunggu Adakah dulu. orang lain yang dirugikan? Oke, yang kedua dirugikan di mana? Karena tidak membersihkan kelaminnya, berarti dia tidak menggunakan air dan dia tidak siram jambang itu. Kok dari jamban? Pak, dengar ya. Saya misalnya Alah, kencing sebentar cara nih, berpikirnya saya gantian nih. gimana? Tadi Anda sudah bicara kan? Tunggu Boleh dulu, gantian? tunggu. Saya tuntaskan silakan, baru silakan. Anda nilai. Oke. Karena saya tidak membersihkan kemaluan saya dengan air, dan karena kemudian tidak ada percikan air sampai, kan pasti kalau saya bersihkan kemaluan saya, akan pakai air, akan jatuh ke jambang. Dan kalau jatuh ke jambang, jambangnya juga bersih. Tidak ada bau pesing. Ini disentap apalah ya. Ya kan? Nah, sekarang orang lain mana yang habis kencing, dia tidak cek
heboh, ya kan? Terus dia tahu-tahu langsung tidur dengan suaminya. Yang dirugikan suaminya, itu pun kalau suaminya suka menganu. Makanya saya bilang, hadis itu sangat kuat dugaannya dikarang oleh para lelaki-lelaki yang suka mencium-cium alat kelamin. Makanya, biar keren, maka saya harus tulis hadis. Ada bekas pipisnya, maka dia disiksa kubur. Coba bayangkan Pak Arum, bayangkan Pak Arum. Ada hak orang lain yang Anda langgar. Sementara kalau Anda tidak menyuci kemaluan Anda, tidak ada hak orang lain yang Anda langgar. Coba bagaimana Anda menerima itu sebagai ajaran yang masuk akal? Sekarang Anda terdiam. Bukan diam, saya menghargai Anda agar debatnya biar connect gitu. Silakan, kalau saya dikasih kesempatan saya bicara. Saya menanggapi. Oke, saya kuatkan ya, saya kuatkan. Karena kalau saya ngomong, mungkin Anda tidak menganggap. Anda kan menganggap Abdul Somad itu sebagai orang yang mewakili ajaran agama Nggak Islam. usah dikirim Ya kan? ke Abdul Somad, fokus aja di tengah. Oke, enggak, saya hanya menguatkan argumen saya. Oke, saya minta waktu 1 menit nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf? Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, itu makanya saya bilang, itulah agama Apa? Islam. Problemnya apa? Soal hadis itu. Problemnya mengapa Oke. kalau Anda tidak mencuci kelamin Anda, yang itu jelas-jelas urusan pribadi, Anda malah disiksa kubur. Sementara kalau Anda berzina, Anda mencuri, Anda melanggar hak orang lain, Anda masuk surga. Mengapa agama Islam sangat mementingkan urusan kelamin? Silakan. Oke, pertama hadis itu saya hafal ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah meskipun apa dosanya. Tetapi harus dipahami untuk masuk surga dia melewati banyak tahapan, banyak fase. Termasuk saya menyebutkan di awal bahwa ada orang yang tadkhulul jannah bisalam, ada orang yang masuk surga dengan salam. Kenapa salam? Karena dia masuk surga tanpa dia dicelupkan, dicuci, diampuni, disiksa dulu atas dosa-dosanya nanti di neraka. Itu satu terkait dengan hadis itu. Karena itu ketika saya ditanya apakah yang pesing kencingnya itu masuk surga, saya jawab masuk surga berdasarkan hadis itu. Apakah berzina mencuri masuk surga berdasarkan hadis itu. Setelah melewati proses misalnya dia disiksa dulu di neraka baru kemudian dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Sebentar, Islam? Saya minta dalilnya. Di mana disiksa dulunya di mana? Coba saya minta dalilnya. Oke, saya bukakan dalilnya. Di mana kalau berzina mencuri asal syahadat disiksa dulu mana? Ini orang Islam kok suka nambah-nambah. No. Dalilnya Tidak, mana? tidak perlu. Wah, masa tidak mencari- perlu dalil? Itu Bukan. namanya karangan Anda Saya- sendiri. Saya baru bicara tidak perlu. Anda sudah potong, jadi nggak bisa ini. Oke, silakan saya tunggu. Oke, maaf Tidak nih. perlu Maaf, saya potong. Oke, mencari- silakan. Coba Tidak tunjukkan perlu dalilnya saya- harus disiksa dulu mana? Oke. Tidak perlu saya mencari tambahan dalil, sementara dalil yang Anda putar sendiri tadi itu sudah cukup jadi dalil. Mana? Coba ya, Itu oke. kan- Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Ya Allah, betul. Justru saya memberhentikan video itu ketika video itu sudah tidak sesuai dengan hadis. Memang, oke. Saya kasih jawab. Nggak bisa, jadi sebentar. Anda keliru. Sebentar. Maaf ini, saya mau Pak- tarik kesimpulan awal. Pak dulu. Arum, Tunggu memang dulu. di dalam Saya video kesempatan Abdul saya. Somad tersebut ada lanjutannya, tapi disiksa Tunggu dulu. Tapi itu tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena di situ Abdul Somad bohong lagi. Karena itu nggak ada di hadisnya. Nggak bisa. Jadi Loh, mau Anda gimana? mengatakan bohong, itu kan asumsi Anda juga. Oke, sekarang Yang saya khawatirnya tampilkan. Saya tampilkan di Tenang layar dulu, saya. dulu. Apakah ada di sini Saya disiksa dulu, dulu? tenang dulu.
Nggak bisa, nggak bisa. Adakah di sini Tenang disiksa dulu. dulu, Pak? Adakah di sini disiksa dulu? Di hadis yang lain. Mana? Ya Tunjukkan Allah. kepada saya hadisnya bahwa disiksa dulu. Mana? Ngarang bebas saja. Nah. Oke, tunjukkan. Kita tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Dekat yang nyata mengatakan disiksa dulu. Yang ada, umat muslim itu nanti akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Tapi dosa-dosa itu ditimpakan sama orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian bebas bikin dosa, yang nanggung Yahudi dan Nasrani. Itulah indahnya ajaran agama Islam. Mau saya tampilkan lagi hadisnya. Bagaimana umat muslim itu berbuat dosa-dosanya setinggi gunung, ditimpakin sama orang Yahudi dan Nasrani. Oke, Sebagai saya bacakan penebus ya. mereka. Tenang aja, Anda usah melebar. Anda Oke, ini silakan. saya tahu Saya tunggu. metode. Mana hadisnya? Saya tahu Disiksa dulu metode mana? campaign Anda. Mana yang Jadi, disiksa dulu mana? saya tahu metode campaign Anda di media sosial untuk menyesatkan beberapa kami. Jadi santai aja. Disatkan, aduh No, bagaimana? nggak usah ditanggapi. Pak Aruf jangan Oke ya. Oke, fokus ya. Silakan. Oke. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga kecuali setelah melewati neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan melewati neraka? Beliau menjawab, ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis Di mana di riwayatkan situ Bukhari disiksa Muslim. dulu? Insyaallah sahih. Di mana di situ disiksa dulu? Ini ayat, ini hadisnya. Mana di situ disiksa dulu? Ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Kalau Cuma neraka melewati itu sudah neraka. pasti disiksa. Jadi tidak Mana butuh naskah kata-kata bahwa disiksanya mana coba? Gimana? Anda memang tidak logis. Neraka Berarti umat itu muslim tempat wajib disiksa. masuk neraka dulu. Kalau masuk neraka itu pasti disiksa karena neraka Oke, itu tempat oke, siksa. sekarang gini. Surga itu Oke, neraka sekarang surga saya tanya, saja Anda berarti tidak bisa umat bedakan. muslim wajib lucu masuk Anda. neraka dulu. Iya, ini hadisnya. Wajib masuk neraka dulu. Bukan wajib. Tuh kan? Tuh kan? Bukan wajib. Tuh. Ini kan Sekarang tidak wajib, boleh. sekarang nggak wajib ini. Oke, apakah umat muslim Tidak. wajib masuk neraka dulu? Ya Allah, ini kan cara Anda ini mendebat dengan logika bagaimana? Anda. Falasi. Anda sendiri Itu mengatakan mau mengaburkan, umat muslim padahal wajib ini masuk neraka dulu, betul? Bukan, Nah, ini sekarang kan, ya. Wah, ini bagaimana saudara-saudara? Coba, Edis, mau ndak berkualitas debatnya? Anda persilakan diam, saya diam. Oke, silakan. Kemudian kasih Pertanyaan kesempatan, saya jangan simpel. dipotong. Mau nggak? Pertanyaan saya Mau nggak simpel. gitu? Apakah umat muslim, semua umat muslim termasuk Muhammad, wajib disiksa dulu dalam api neraka? Semua yang berdosa masuk neraka. Termasuk Muhammad? Lalu setelah itu dikeluarkan. Sebentar, termasuk Tapi Muhammad? yang tidak berdosa tidak masuk Apakah neraka. termasuk Muhammad yang disiksa di neraka? Enggak, karena Muhammad tidak berdosa. Oh, Muhammad gak berdosa? Iya, apa dosanya? Kalau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa gimana? Dia maksum, dia maksum. Oh, oke. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa gimana? Bisa saja ada ayat Anda temukan. Bisa itu. saja ini gimana? Bukan. Inilah Ini cara tadi Anda yang bilang, mendebat. saya menempuh pendidikan di universitas. Sudah saya bilang. Tahun 2014, 2015, saya ngajar mahasiswa Islam. Gimana? Jadi nggak bisa. Jadi sampai kapan debat ini pasti akan begini karena secara metodologi. Oke, kita sekarang tidak saya akan tanya pernah Pak Arum. sampai. Ini Pak Arum. Ya. Anda mengatakan Saya ingat Kakak Edis, Kakak Edis. Tunggu dulu. Saya sebelum turun karena Anda akan pernah sudah sampai. mau turun dia teman-teman. Dia mau Gini, mengibarkan bendera. gini. Gak apa-apa, kita hargai dia mengibarkan bendera. Bukan bendera itu, Anda kan menarik kesimpulan kan? Itu sesatnya Anda. Anda Sesatnya mestinya gimana? menghargai dong. Oke, Saya silakan. mau naik. Silakan. Jangan gitu. Kalau Silakan, Anda bisa bicara toleransi, jangan gitu. Silakan. Saya ini tidak pernah mengomentari apapun tentang agama lain. Saya cuma tadi berpikir biar teman-teman juga ada yang paham. Setidaknya saya tidak tersesat gitu. Ya, enggak gitu dong. Kita ini satu NKRI. Jangan karena persoalan Anda pernah belajar lalu mencari celahnya. Itu Nggak kan bisa. argumen yang Anda Saya- utarakan tadi, Pak Arum.
Nggak usah kembali ke sana karena Loh, tidak ini akan gimana? bakalan. Anda saya Logikanya balikan tidak dengan akan. argumen Anda malah curhat sekarang. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Yang pertama, yang kedua, saya tahu ini rumah Anda. Nggak bisa. Saya harus menghargai tuan rumah. Gitu kan. Beda dengan kalau di ruang netral dan ada ini kan itu jauh lebih enak diskusinya. Jadi sekali lagi saya clearkan, saya sampaikan bahwa Anda tadi bertanya soal adakah kan gitu. Berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Somad, betulkah orang yang Islam itu apakah dia berzina selama dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah? Saya sudah menjawab betul. Apa dasarnya? Saya ungkapkan kembali, clear. Oke. Bahwa semua yang bersalah pasti akan dicelupkan tanda kutip sesuai, termasuk orang yang kencing tapi tidak membersihkan kencingnya. Baik. Kira gitu. Oke, ada Lalu tadi katakan kemudian berzina itu akan selesai, disiksa kubur. Lalu kenapa? Oke, nggak apa-apa, saya turuti. Artinya, Ya, bagi apa? orang-orang yang berzina, bagi orang-orang yang mencuri, mereka akan disiksa dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga, begitu? Ada yang disiksa kubur berdasarkan keterangan, ada Ini yang ditambah-tambahin tidak. lagi. Allah. Ini sudah Anda saya kok turuti narik kemauan Anda, kesimpulan? sudah saya kasih Kak fokus. Edis, Kak Anda Edis, masih kalau mau dengar, bilang gini. begini, Permintaan saya begini, jadi permintaan nggak bisa. saya. Coba Nggak bisa tunjukkan karena sebuah Anda itu, dalil. maaf dulu, tunggu dulu, Begini, Pak Arum. maaf dulu. Karena Anda, kita sementara ngomong, Anda sudah potong dan tarik kesimpulan. Ayo sedikit akademik lah dalam berdebat. Kalau saya salah, saya fair. Kalau saya ada kekurangan, saya fair. Tapi tidak dengan memotong. Lalu bagaimana di tengah. dengan hadis ini? Bagaimana Tidak dengan usah hadis bergeser. ini? Saya balikan dulu kamera Tidak usah saya. bergeser kemana-mana lah. Bukan, Karena kita clear saja di tema. Ini menentukan atau apa namanya berkaitan dengan apa yang Anda utarakan tadi. Nih, lihat nih. Apa dikatakan? Baca bahasa Arabnya. Baik. Baca bahasa Arabnya. Anda kan Saya 13 bacakan. tahun belajar. Baca bahasa Arabnya. Saya nggak belajar bahasa Arab. Lah, Jadi menurut buktinya Anda terjemahan katanya ini 13 salah. tahun. Oke, silakan buktikan bahwa terjemahan ini salah, gitu aja. Ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu dan seterusnya nih. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dalam neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jelas. Jadi menurut hadis-hadis ini, umat muslim itu nanti ya, mereka itu tetap masuk surga walaupun mereka berbuat dosa. Bahkan dosa itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani ini loh, lihat nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini ajaran agama Islam. Loh, Anda geleng-geleng kepala melihat ajaran agama Anda sendiri. Bukan saya geleng, saya Kenapa? tertawa. Jadi Edis, tidak usah selalu menampilkan itu karena biasa saja teks-teks hadis seperti itu. Belum lagi kita harus mengecek periwayatnya. Oh, Belum jadi hadis lagi itu sanad. palsu. Bukan, itu lihat Anda kan? Baru saya ngomong Anda sudah tarik kesimpulan kan itu yang saya maksud tidak beretikanya. Biarkan saja ngomong. Oke, silakan. Ya kan? Oke, jadi saya berpikir biar tema ini saya fokus pada tema di atas tadi. Tadi Anda membacakan hadis kan, semua akan ditimpakan masuk surga kan tidak ada yang berbantahan. Yang saya fokuskan adalah tema bahwa pertama, kenapa yang pesing disiksa kubur, yang bersina masuk surga? Saya sudah menjawab bahwa yang bersina pun itu akan disiksa kubur. Saya Ini lanjutkan hadisnya nggak logikanya. begitu. Tunggu dulu. Saya tampilkan Yang hadisnya. kedua, saya pakai logika lagi bahwa sejak awal kan kalau dia yang kencing tidak membersihkan
itu masuk disiksa kubur, tetapi berdasarkan hadis yang lain, apapun dosanya bahkan berzina sekalipun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kan ayat yang sudah disampaikan tadi. Bahkan Anda menguatkan. Nah, sekarang ada pertanyaan di awal. Itu Islam ngurusin hanya persoalan kelamin. Saya jawab, justru Islam disitulah kemuliaannya, dan disitulah kenapa saya istiqomah dalam Islam. Karena Islam sampai mengurusin hal-hal di toilet, masuk toilet, urusan kencing, semuanya diurusin. Jadi, kalau kemudian Anda melihat ada celahnya, ya siapapun pasti bisa akan menemukan, tergantung sudut pandang kita melihatnya. Tapi, buat kami fokus pada apa yang kami yakini berdasarkan pengetahuan kami. Jadi jangankan soal nikah, jangankan soal bernegara, urusan kencing pun disitulah Islam betapa luar biasa. Itu saja dari saya. Silakan tanggapi. Baik, saya tanggapi ya. Silakan. Saya tanggapi teman-teman. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini hadis ini kalau kita betul-betul meneliti, tidak ada di sini kata-kata bahwa mereka itu akan disiksa. Coba ya, saya suruh Anda membacanya bahwa walaupun berzina, walaupun mencuri, ya, seseorang itu akan tetap masuk surga asal dia itu tidak menyekutukan Allah. Lalu Anda katakan, ya masuk surga, tetapi disiksa dulu, kan begitu? Betul? Iya, ada hadisnya tadi Anda baca. Kalau di dalam hadis ini ada nggak kata-kata disiksa dulu di sini? Loh, persoalannya begini. Ada namanya hadis ahad, ada namanya mutawatir. Hadis ahad itu yang diriwayatkan banyak orang. Yang bukan, saya nggak nanya mutawatir. Hadis ahad. Saya tidak tanya masalah itu mutawatir. Begini, saya mau menangkap, Anda saya mau menangkap logikanya begini. Saya tidak tanya masalah kesohihan hadis ini. Sebentar, saya tidak mempertanyakan apakah hadis ini doib, mu'ad, atau apapun lah itu namanya. Saya menanyakan, menurut hadis ini, adakah orang itu disiksa dulu? Jangan terdiam, Pak. Ada nggak mereka disiksa dulu? Saya tidak terdiam, saya menyimak Anda bicara karena saya sopan. Pertanyaan saya, di saya dalam menunggu, saya tidak suka motong-motong Anda, mereka makanya saya diam. Adakah mereka disiksa dulu? Oke. Nah, terdiam. Loh, iya, saya tanya, makanya dijawab. Menurut hadis ini, adakah mereka disiksa terlebih dahulu? Oke, saya jawab ya. Adakah tersiksa Saya jawab dulu? ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Ada nggak mereka tersiksa dulu? Anda butuh jawaban saya kan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya, Tidak ada. Oke. kata-kata Anda tadi yang mengatakan disiksa dulu, itu tidak benar. Oke. Sudah selesai? Saya bisa jawab? Silakan. Saya bisa jawab? Silahkan. Saya munculkan juga hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Saya hadirkan Apakah juga. itu terbaru? Ya. Apakah ada informasi di situ ini bukti dikatakan Anda tidak baru paham saja datang ilmu hadis. kepadaku? Ini tanda sudah selesai, clear. Saya mau turun. Ini tanda Anda tidak tahu ilmu hadis mengaku 13 tahun. Oke. Ilmu hadis Ada tidak ada di situ disebut Anda dikatakan baru saja Jibril datang kepadaku, ada? Baru saja itu ada di matan. Baru saja itu matan namanya. Itu naskah. Dan dia tidak ada itu sekarang lagi info hadis terbaru yang sudah terupdate ketahuan. dari Jibril. Anda tidak paham. Itu pada saat waktu itu, bukan lagi sekarang. Jadi Anda tidak bilang. Mana yang lebih terbaru? Mana yang lebih terbaru? Anda tidak paham. Mana yang lebih Sudah Dis, Anda ketahuan. Tahu kok sampai di mana kemampuan. Dia mau jadi jangan ngaku-ngaku 13. Ya tidak masalah. Bukan kalau lari. Anda sudah menganggap bukan bahwa lari. Anda kalah, Anda ingin mengibarkan bendera putih, silakan. Saya tidak. Enggak ada yang kalah. Enggak ada kalah, tidak ada yang merasa bahwa di ini situ dikatakan saya cuma ingin katakan bahwa baru cara saja Anda saja diberitakan menafsir. kepadaku oleh Jibril. Sekarang begini, Pak Arum.
Kalau Itu Jibril namanya, memberitahukan dengar, kepada Muhammad, itu wahyu atau tidak? Itu namanya matan, dan itu menceritakan kejadiannya. Oke. Anda harus Kalau tahu itu, Jibril bahwa dalam hadis berbicara itu ada kepada namanya Muhammad. rawi, ada Sebentar, namanya Pak matan, Rum, ada jangan namanya panik sanad. begitu, Pak Rum. Nah, Pak Rum, dalam jangan matan panik. itu dijelaskan bagaimana Coba jangan asbabul panik. wurudnya. Pak Rum, jangan panik. Asbabul wurud itu Waduh, menceritakan Pak Rum, sudah mulai bagaimana panik. proses keluarnya hadis itu. Sudah mulai panik. Jadi Pak tidak Rum. ada yang panik. Ya, ini Tidak dia ada panik yang ingin panik. menyembunyikan sesuatu. Ini nih. biasa Pak Rum, saja. Saya cuma Teman-teman ingin mohon maaf ya yang membuka dihukum kepada mati. publik Saya nggak tahu kenapa nanti saya bahwa salahnya. Gini, Anda juga Pak Rum, kenapa Anda tidak berbicara terus semata-mata tidak hanya berhenti? dan Anda yang mengucapkan itu benar, Ya, enggak. panik, benar, panik Kalau ya. ketemu dengan orang yang paham, Anda juga nggak bisa Panik. ngapa-ngapain, Edi. Oke, Pak Rum. Kalau Jibril berbicara itu namanya wahyu tidak? Sudah. Gimana caranya Jibril berbicara wahyu itu datangnya dari Allah? Ya Anda pun tidak paham. Sebentar. Di dalam hadis itu dikatakan, utusan dari Robku, Sudah, Jibril, Des. telah datang Sudah, kepadaku. Des. Itu wahyu tidak? Edis cukup Yang Edis ya. mau lari dia, Nanti mau lari. saya naik lagi. Nanti naik lagi ya. Oke. Nggak apa-apa, Sudah. Pak Rum, jangan dipaksa. Jadi Boleh. Anda sudah akan lari dari konteks. Ya, saya sudah menjawab pertanyaan. Oke, Kenapa kau tidak tidak masalah. munculkan di Pak belakang Arum, tadi? Pak Arum Ya. tidak berani nanti mengungkapkan bahwa itu wahyu yang lupa dimasukkan Quran. Tidak apa-apa. Ya kan? Ya, nanti Anda berani kemungkinan kan? gini Pak Arum, kemungkinan nanti malam Edis, saya Anda- live lagi. Anda secara Pukul etika- 19.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Arum. Bayangkan. Ini. Atau bila perlu Anda Pak Arum tarik sendiri ingin mengundang kesimpulan. saya supaya kita diskusi di TV One. Ya. Ngapain? Hah? Ngapain mau ngundang kalau secara kualitas seperti Anda? Ya enggak? Iya, itu kan alasan Anda saja supaya Anda tidak makin Bukan alasan. Bukan alasan. Oke lah, Pak Arum, silakan. Udah, Kalau ya. Anda ingin melakukan Ya, aktivitas, nanti lagi. oke, sudah waktu Yang jam pasti 12 saya ya. sudah jawab kan? Istirahat. Saya sudah jawab semua naskah yang di Walaupun belakang ngarang yang bebas, tidak TV, masalah. ya sudah ya. Oke, walaupun ngarang bebas. Oke, Oke. semuanya teman-teman, dan saya berpesan terakhir teman-teman, khususnya yang muslim, janganlah terlalu terjebak dengan kesesatan-kesesatan logika. Teman-teman, saya ingatkan itu biar kita tetap terjaga karena kelihatan apa ujungnya, apa targetnya Bang Edis ini, ya. Karena itu silakan mari kita terus mengikuti saja, mempelajari saja, dan ayo dengan kehadiran Edis TV yuk kita belajar dong semua. Iya, Ya. harus Oke. begitu dong. Tapi ya, Oke. oke, saya Baik. pamit ya. Terima kasih Pak Kasih, kasih. Arum, Pak Arum, ya terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya
cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau digini bunyi klak 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 kosong.